Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan belajar bersama kembali terkait filsafat hidup, skeptisisme. Baik, sebelum kita persilahkan narasumber kita untuk memaparkan materi, perkenankan saya atas nama Zaya selaku moderator untuk membacakan sekilas terkait tema yang akan kita kaji bersama ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skeptis yaitu kurang percaya atau ragu-ragu terhadap keberhasilan ajaran dan sebagainya. Contohnya, penderitaan dan pengalaman menjadikan orang bersifat sinis dan skeptis. Jadi, secara umum skeptisisme adalah ketidakpercayaan atau keraguan seseorang tentang sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Dalam penggunaan sehari-hari, skeptisisme bisa berarti suatu sikap, keraguan, atau disposisi untuk keraguan baik secara umum atau menunjuk objek tertentu. Dalam filsafat, skeptisisme adalah merujuk lebih bermakna khusus untuk suatu atau dari beberapa sudut pandang. Nah, terkait skeptisisme itu sendiri, ada sudut pandang skeptisisme menurut ahli pengetahuan, menurut agama, menurut ahli psikolog, dan juga skeptisisme menurut filsafat. Baik, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita sama-sama simak pemaparan materi terkait filsafat hidup skeptisisme oleh guru kita, Dr. Abdul Muid Nawawi MA. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman da'imaini mutalazimain ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilal huda wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan, kesehatan dan juga keimanan. Mudah-mudahan keimanan ini bisa kita jaga hingga akhir hayat kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan salam kita dan salawat kita bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Para partisipan dimuliakan Allah dan host yang dimuliakan Allah. Tema kita kali ini adalah skeptisisme. Sekali lagi, seharusnya yang mengisi Pak Dr. Mula Warman, tapi sepertinya beliau masih kurang sehat kabarnya. Kita doakan agar beliau lekas sembuh dan bisa bersama kita kembali di acara kajian Islam Kafah edisi Selasa tentang filsafat. Materi untuk hari ini, kali ini saya sudah share di chat, ya silahkan kalau mau baca juga bisa. Saya juga hanya akan membacakannya, sekaligus sedikit memberikan penjelasan-penjelasan yang saya kira penting. Ya, skeptisisme ya adalah sebuah ide yang menekankan, ya pada dasarnya ya begitu, ide yang menekankan bahwa manusia itu hanya mengetahui sedikit atau bahkan sangat sedikit pengetahuannya. Nah, argumen skeptisisme itu dibangun dari pemahaman itu, bahwa manusia hanya tahu sedikit, dan itu berasal dari kenyataan ya bahwa manusia itu adalah makhluk fisik. Kita ini adalah makhluk fisik, kemudian kita hidup di dalam dunia fisik. Nah, kenyataan itu semakin membatasi ya pengetahuan kita. Katakanlah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa jika pengetahuan kita itu berasal dari kontak kita atau fisik kita, kontak fisik kita dengan dunia fisik di luar kita. Jika pengetahuan kita berasal dari situ, dari fisik kita yang mengadakan kontak dengan segala hal di luar ini, ya di luar diri kita, dan semua itu adalah dunia fisik, maka sangat sedikit yang mungkin diketahui oleh manusia. Mengapa sangat sedikit? Karena sangat sedikit yang bisa terjadi kontak antara kita dengan segala hal di luar kita. Sangat sedikit. Maksudnya sangat sedikit adalah dibanding dengan luasnya kenyataan dunia fisik yang ada. Ya, misalnya
kita kan hanya ada di bumi. Ya, misalnya kita hanya ada di bumi, ada berapa persen dari bumi ini yang sempat kita cover, yang kita sempat mengadakan kontak dengannya? Kan tidak banyak. Bagi yang ada di Indonesia misalnya, ya kemungkinan tidak punya kontak banyak dengan di luar Indonesia. Kalaupun kadang jalan-jalan ke luar negeri, ya tidak banyak yang bisa didatangi dibandingkan seluruh bumi ini. Begitu pula kalau dibandingkan dengan di luar bumi, ada berapa planet, ada berapa galaksi, dan seterusnya. Jadi sangat sedikit yang bisa diketahui, yang mungkin, ya, yang mungkin, itu pun belum diketahui, tapi mungkin diketahui oleh manusia. Nah, dari yang mungkin itu, juga tidak banyak yang berubah menjadi pengetahuan. Ya, kadang kita melakukan kontak dengan di luar dunia fisik, ya. Fisik kita melakukan kontak dengan dunia luar, yang dunia juga luar juga adalah fisik, tapi tidak semua berubah menjadi pengetahuan. Apalagi kalau kita melakukannya dalam keadaan kontak tidak sadar, ya. Kita tidak merenung, tidak apa, ya maka tidak menjadi ilmu, tidak menjadi pengetahuan bagi kita. Jadi yang mungkin kita kontak pun sedikit, ya, yang menjadi pengetahuan juga sedikit, atau lebih sedikit lagi. Nah, dari sedikit yang bisa menjadi pengetahuan itu, ya berapa banyak yang cukup bisa dipercaya, ya sebagai pengetahuan yang valid, ya lebih sedikit lagi. Ya, itulah argumen di antara argumen skeptisisme ini. Ya, pengetahuan kita sangat sedikit, sehingga dan di antara yang sedikit itu juga sedikit yang bisa dipertanggungjawabkan secara valid, maka sesungguhnya kontak kita, pengetahuan kita tentang kebenaran yang utuh itu juga sangat sedikit, ya, sehingga layak diragukan. Ya, disitulah muncul skeptisisme itu. Ya, pada dasarnya sesungguhnya kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kita meragukan segala hal, ya tidak juga, karena ada beberapa hal yang ya pada dasarnya kita bisa yakini. Ya misalnya kita bisa meyakini bahwa kepala kita ini bertengger di atas dua bahu kita. Kita tidak bisa menolak itu pengetahuan yang tidak bisa ditolak. Itu termasuk yang cukup bisa diyakini. Bahwa kita juga tahu bahwa air itu basah. Ya, kita juga tidak bisa menolak itu. Namun ada beberapa hal yang bisa saja kita ragukan. Awalnya. Misalnya, apakah bumi ini bulat atau datar? Misalnya. Orang bisa meragukannya. Jangan-jangan bulat atau jangan-jangan datar. Atau apakah bulan mengelilingi matahari? Atau misalnya apakah matahari mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Itu menjadi perdebatan dulu ya orang-orang. Nah, keraguan seperti itu yang saya sebut tadi, yang dua belakangan tadi itu melahirkan sains, melahirkan ilmu alam. Karena sains memulai dengan keraguan. Ya, dengan keraguan lalu sains melakukan penelitian untuk memastikan mana di antara dugaan-dugaan kebenaran itulah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk membuktikan kurangnya pengetahuan kita, ya, para filosof melakukan beberapa eksperimen. Nah, misalnya ada perumpamaan. Perumpamaan, bayangkan ada sebuah otak yang hidup, yang disuntikkan nutrisi padanya. Jadi tidak masukkan ke buah tempat, katakanlah sebuah tong atau sebuah tempat, kemudian diberi nutrisi agar dia tetap hidup, ya, tetap bisa beraktivitas. Ini perumpamaan saja. Kemudian otak itu tidak diletakkan di bumi, tapi di sebuah planet mana gitu. Apakah di planet Namek atau di planet Nibiru. Kemudian otak itu diberi rangsangan, seolah-olah dia sedang hidup di bumi. Nah, rangsangan itu membuat otak ini tanda petik merasa, ya, kemudian berpikir, kemudian yakin bahwa dia sedang membaca buku. Jadi keyakinan itu muncul seperti itu karena disuntikkan padanya seakan-akan ada kesadaran sedang berada di muka bumi. Tapi yang kita tahu kenyataannya, ini perumpamaan saja, kenyataannya keyakinan, perasaan, pikiran yang muncul dari otak itu,
otak yang dijaga biar tetap hidup itu, keyakinannya apa? Bahwa ada buku di tangannya dan dia sedang membaca buku yang berada di tangannya itu. Tentu saja keyakinan itu tidak salah. Kenapa? Ya karena memang tidak ada buku, bahkan dia tidak punya tangan yang memegang buku. Nah, poin penting yang hendak disampaikan lewat perumpamaan itu adalah ya bukan hanya bahwa pengetahuan manusia sesungguhnya sangat sedikit. Poin penting lainnya adalah bahwa, dan ini yang penting sungguhnya yang ingin disampaikan lewat perumpamaan ini, bahwa manusia pada umumnya, atau kita semua pada umumnya, ya tidak lebih serupa dengan otak di dalam tong tadi. Dalam hal apa? Ya serupanya tentu tidak persis ya, tapi dalam hal apa? Ya dalam hal hubungan kita ya dengan kenyataan di luar fisik kita. Apa yang disebut tidak lebih dari seperti itu? Ya sebagaimana otak ya di dalam kotak tadi, dalam tong tadi, kita juga tidak mungkin keluar. Jadi kesadaran kita ini tidak bisa keluar kemana-mana, meninggalkan tubuh kita. Tidak mungkin. Sama dengan tidak bisanya tadi otak yang di dalam tong itu keluar meninggalkan tongnya, karena dia akan mati, tidak bisa beraktivitas lagi. Karena disitulah nutrisi disuntikkan agar dia tetap hidup dan bisa beraktivitas. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah meskipun keyakinan kita tentang sesuatu itu benar, ya katakanlah kita meyakini A dan A keyakinan itu benar, keyakinan itu tidak bisa dianggap sebagai pengetahuan. Ya menurut kaum skeptisis ya, kaum skeptisisme. Kenapa tidak bisa dianggap pengetahuan? Karena pembuktian kita atau keyakinan kita itu sama dengan keyakinan otak tadi yang di dalam tong yang meyakini bahwa dia sedang membaca buku yang ada di tangannya. Padahal kenyataannya ya itu tidak lebih dari otak di dalam tong yang sedang berpikir demikian. Sedangkan ya menurut skeptisisme, jika bukan pengetahuan, maka tidak layak diyakini. Itu menurut skeptisisme. Jadi pertama, pengetahuan itu harus sesuai antara yang ada di pikiran dengan kenyataan. Itu baru disebut pengetahuan. Nah, kalau sudah demikian, barulah bisa layak diyakini. Kalau tidak demikian, tidak layak disebut pengetahuan dan konsekuensinya tidak layak diyakini. Ya, itu menurut skeptisisme. Nah, tentang skeptisisme ini ada tanggapan, tentu saja ada tanggapan. Ya. Di tulisan ini saya catat ada 3 tanggapan, ada 3 respon ya terhadap skeptisisme. Ya pertama tanggapan itu adalah bahwa dia mengatakan bahwa kita itu tidak bisa diumpamakan dengan otak di dalam tong tadi itu, tidak bisa. Manusia tidak bisa seperti itu. Kenapa tidak bisa? Walaupun ada samanya tadi. Samanya adalah tidak bisa keluar dari tong itu. Dan manusia juga otaknya tidak bisa kemana-mana. Dia tetap nempel di tubuhnya. Itu persamaannya. Tetapi tidak bisa sedemikian saja disamakan. Mengapa tidak bisa sedemikian disamakan? Karena tentu saja kesadaran manusia jauh lebih kompleks katanya. Dari kesadaran otak tadi yang ada dalam tong. Nah, karena itu ada seorang filosof yang mengatakan bahwa dia mencontohkan, nah keyakinan kepada Tuhan ya itu benar dan bukan ilusi. Ya, sama benarnya dengan keyakinan otak di dalam tong tadi bahwa dia sedang memegang buku dan sedang membacanya. Bagaimana membuktikannya bahwa itu benar? Ya, bagaimana membuktikannya? Itu bisa dibuktikan lewat rasio. Apa pembuktiannya? Bahwa kata filosof ini, Tuhan pasti ada. Dan bahkan Tuhan itu tidak perlu bukti untuk keberadaannya. Mengapa? Mengapa tidak perlu bukti? Maksudnya kenapa tidak perlu sebagai sesuatu yang terlihat di dunia fisik untuk membuktikan keberadaannya? Ya karena keyakinan kepada Tuhan itu adalah sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Jadi keyakinan kepada Tuhan sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada.
Mengapa itu menjadi bukti bahwa Tuhan ada? Mengapa keyakinan kepada Tuhan itu sudah bukti bahwa Tuhan ada? Karena tidak mungkin manusia meyakini sesuatu yang tidak ada. Tidak mungkin manusia meyakini sesuatu yang tidak ada. Apalagi keyakinan tersebut tidak hanya diyakini oleh segelintir orang atau sedikit orang, tapi banyak orang. Mayoritas manusia di dunia mempercayai ada Tuhan. Dan itu berlangsung tidak hanya sekarang, tapi dari masa ke masa. Dari sejak dulu sampai sekarang. Karena itu sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini mencoba membantah perumpamaan tadi otak di dalam tong yang mengatakan bahwa keyakinannya sedang memegang buku dan membacanya itu adalah ilusi. Nah, respon pertama ini yang kita sebutkan tadi tentang respon terhadap perumpamaan skeptisisme tadi bisa saja benar. Ada kemungkinan itu benar, tetapi belum menjawab tentang hal mendasar pada perumpamaan otak di dalam tong. Mengapa? Karena respon pertama ini berasumsi. Asumsinya adalah bahwa otak di dalam tong itu bisa berfungsi secara independen dan terlepas dari kenyataan fisik di luar dirinya atau di luar otak di dalam tong itu. Jadi pemikiran skeptisisme sebaliknya menganggap ilusi apabila ada sebuah keyakinan yang tidak ada dalam kenyataan. Oke, itu respon yang pertama. Ada respon yang kedua terhadap perumpamaan otak dalam tong itu. Jadi respon kedua ini mencoba menginterpretasi ulang apa yang difikirkan oleh otak dalam tong. Bahwa misalnya ketika otak di dalam tong tadi berpikir bahwa ada sebuah buku di tangan saya, katakanlah dia berpikir seperti itu. Maka itu bisa diinterpretasi sebagai pemikiran tentang adanya sebuah buku di dalam tangannya, dan itu adalah gambaran subjektif. Nah, tentu saja secara subjektif buku itu ada di tangan, ada di tangannya, meskipun itu pemikirannya otak dalam tong tadi. Tetapi pengetahuan itu meskipun subjektif adalah benar adanya. Mengapa benar adanya menurut respon yang kedua ini? Karena pengetahuan tersebut tidak memerlukan konfirmasi dari kenyataan fisik di luar otak yang tadi berpikir itu. Mengapa tidak perlu? Pertanyaannya adalah mengapa tidak perlu? Mengapa tidak perlu pendapat seseorang, keyakinan seseorang, pikiran seseorang tidak perlu ada korelasinya dengan di luar dengan kenyataan fisik di luarnya? Mengapa tidak perlu? Karena ini alasannya. Karena bagaimanapun pengetahuan misalnya kita mengetahui sesuatu apapun itu dengan kenyataan di luar sana, dengan kenyataan fisik di luar pengetahuan kita, itu adalah hal yang berbeda. Jadi tidak pernah sama pengetahuan kita dengan segala hal di luar kita. Mengapa tidak pernah sama? Mengapa berbeda? Misalnya begini, kalaupun terjadi kontak antara otak fisik kita, otak kita, kesadaran kita, dengan kenyataan yang berada di luar kita, maka hasilnya hanyalah gambaran. Jadi yang di kepala kita, di kesadaran kita, hanyalah gambaran atau hanyalah hanyalah representasi dari kenyataan fisik di luar itu, bukan kenyataan fisik itu sendiri. Jadi kalaupun ada kesadaran kita, ada pengetahuan kita tentang suatu di luar diri kita, itu hanyalah gambaran, itulah hanyalah representasi dari kenyataan yang ada di luar itu sendiri. Misalnya seperti ini. Misalnya otak kita
otak fisik kita, kesadaran kita memahami tentang gunung misalnya. Lewat apa dia memahaminya? Dia memahaminya lewat kiriman informasi yang didapat dari mata kita. Jadi mata kita melihat gunung, kemudian dikirimlah informasi ke dalam kesadaran. Nah, kalaupun sudah ada pengetahuan lewat itu, tentang gunung itu, maka tetap saja pemahaman otak fisik kita itu bukan gunung itu sendiri. Tetapi hanya representasi, hanya penggambaran ya, tentang gunung tersebut. Nah, respon kedua ini ingin mengatakan ya bahwa keyakinan, pikiran, perasaan itu posisinya adalah independen dan tidak harus mendapatkan konfirmasi dari sesuatu di luar di luar diri, ya, di luar kesadaran itu sendiri, atau di dalam kenyataan fisik di luar otak kita. Tidak perlu. Ya, kenapa tidak perlu? Karena dia memiliki kesadarannya sendiri, dan kalaupun dijadikan konfirmasi, konfirmasi juga itu sia-sia. Kenapa? Tetap saja pemikiran dengan kenyataan di luar adalah hal yang berbeda. Karena yang hadir dalam pikiran tidak lebih dari representasi, ya, gambaran tentang apa yang di luar, bukan sesuatu yang di luar itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, maka problem yang ada pada respon kedua ini ya hampir sama dengan problem yang ada pada respon yang pertama tadi. Nah, tapi ada sedikit bedanya. Respon yang pertama berasumsi bahwa otak dalam tong atau kesadaran kita benar-benar independen dari kenyataan fisik di luar dirinya. Adapun respon yang kedua ini agak beda dikit, tidak benar-benar independen. Mengapa tidak benar-benar independen? Karena tetap mengakui adanya kenyataan di luar kenyataan fisik di luar sana, di luar kesadaran kita, di luar otak kita. Namun respon kedua ini menganggap hasil dari aktivitas otak, ya, hasil dari pemikiran, meskipun itu berasal dari penglihatan, pendengaran di luar sana, tidak pernah sama dengan kenyataan fisik di luar sana. Dia tidak lebih hanya sekadar sebagai penggambaran atau representasi dari yang ada di luar sana. Karena itu, karena tidak pernah sama, maka tidak bisa saling mengkonfirmasi antara satu dengan yang lain. Antara kesadaran yang ada di pikiran kita dengan kenyataan fisik di luar sana. Oke, ada respon terakhir. Ya, respon ketiga. Ya. Nah, respon ketiga ini agak berbeda, ya, namun ada kesamaan dengan respon-respon sebelumnya. Nah, respon ketiga terhadap skeptisisme ini lebih menekankan kepada kritik kepada pemahaman, ya, bahwa kepastian itu penting untuk pengetahuan. Ya, jadi kalau skeptisisme kan sesuatu harus pasti untuk diyakini, harus pasti. Kalau tidak pasti maka tidak layak diyakini. Maka respon yang ketiga ini mengatakan kepastian itu tidak penting untuk pengetahuan. Atau dia bertanya seperti ini, apakah memang kepastian itu penting untuk pengetahuan? Apakah jika tidak pasti maka bukan pengetahuan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari respon ketiga. Apakah memang, ya kata dia, apakah memang kontak ya, antara otak fisik kita dengan kenyataan luar dunia fisik itu lebih penting daripada pemahaman dalam otak itu sendiri? Jadi kan ada pemahaman dalam otak nih, ada juga kontak fisik. Ada juga kontak dengan dunia luar, dan ada juga dunia luar. Jadi ada pemahaman di dalam kesadaran kita, ada kontak antara kesadaran kita dengan di luar kita. Itu yang kedua. Ada juga kenyataan di luar ini, di luar kesadaran kita. Jadi ada kenyataan di luar kesadaran kita, ada kenyataan dalam pikiran kita, ada kontak antara pikiran kita dengan kenyataan di luar diri kita. Nah, inilah yang dipertanyakan oleh respon yang ketiga. Apakah memang kontak antara
kesadaran kita, atau bahasanya di sini otak fisik kita, dengan kenyataan fisik di luar itu lebih penting dari pemahaman yang muncul di dalam kesadaran itu sendiri. Nah, sekali lagi, ketiga respon ini sama dengan respon-respon sebelumnya terhadap skeptisisme. Walaupun ada beda-beda dikit. Respon ketiga ini juga menekankan bahwa seharusnya aktivitas otak fisik dengan kenyataan di luar adalah dua hal yang berbeda. Jadi ketiga respon ini ingin mengatakan bahwa kesadaran yang ada di sini dengan kenyataan di luar adalah dua hal yang berbeda. Karena kedua hal itu berbeda, maka salah satunya tidak bisa dipakai untuk menghakimi yang lain. Tidak bisa dikatakan bahwa karena kenyataannya di luar begini, maka dan kesadaran ini begitu, maka kenyataan itu di luar itu bisa menghakimi bahwa kesadaran ini salah. Begitu pula sebaliknya. Kesadarannya begini dan kenyataannya di luar begitu, maka kesadaran ini bisa menghakimi bahwa kenyataan di luar itu salah. Dia adalah dua hal yang berbeda. Kesimpulannya, ketiga respon tersebut tidak mampu menumbangkan skeptisisme. Jadi skeptisisme ini tetap teguh, tetap berdiri. Tetapi ketiga respon itu hanya memberi alternatif. Alternatifnya adalah keyakinan lewat aktivitas kesadaran atau otak fisik tidak harus dikonfrontasi dengan kenyataan di luar. Mengapa? Ya, alasannya apa? Alasannya keduanya adalah dua hal yang independen, tidak tidak saling mempengaruhi. Keduanya bisa berdiri sendiri. Nah, asumsi skeptisisme yang telah disebutkan di awal tadi, yaitu terbatasnya pengetahuan, yang ini tadi disebut pertama kali di awal obrolan kita. Ya, terbatasnya pengetahuan yang mengakibatkan sedikitnya yang bisa diyakini kebenarannya, nah itu tetap kuat. Nah, karena itu pengetahuan memang tidak bisa menyampaikan kepada kebenaran sesungguhnya, tetapi hanya kepada gambaran tentang kebenaran itu. Pengetahuan manusia yang sedikit ini memang tidak bisa dicapai kepastiannya. Namun, bisa dikatakan bahwa antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain tidak sama. Misalnya kita kita memiliki banyak pengetahuan. Atau masing-masing orang punya pengetahuan yang berbeda-beda, yang banyak. Nah, perbandingannya hanya seperti ini. Ada pengetahuan yang memang bisa diragukan. Ada pengetahuan yang lebih meyakinkan dari yang bisa diragukan tadi. Nah, ada juga pengetahuan yang sangat meyakinkan. Jadi begitu saja, ada pengetahuan yang meragukan, ada yang sedikit lebih meyakinkan, ada yang sangat meyakinkan. Nah, itu saja perbedaannya antara pengetahuan-pengetahuan yang banyak kita tahu. Kita tahu A, kita tahu B, kita tahu C, tapi ketiga hal itu atau banyak pengetahuan yang lain itu hanya bisa dibanding-bandingkan saja antara satu dengan yang lain. Satunya lebih kuat atau lebih lemah dari yang lain. Satunya lebih meyakinkan atau lebih tidak meyakinkan dari yang lain. Itu saja bedanya. Tetapi menurut skeptisisme itu sudah maksimal, perbandingan itu sudah maksimal. Tetapi secara keseluruhan, baik yang meragukan, yang lebih meyakinkan, maupun yang sangat meyakinkan, semuanya tetap bisa diragukan. Nah, gitu kata skeptisisme. Jadi tetap semuanya bisa diragukan. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum kita ngobrol, lawan dari skeptisisme itu adalah kepastian. Ya, lawannya skeptis adalah pasti. Bagi skeptisisme, kepastian itu sungguhnya ada. Jadi bagi skeptisisme pun kepastian itu ada. Namun skeptisisme itu mengkritisi dasar dari kepastian. Karena bagi skeptisisme, kepastian ada, tapi dasarnya biasanya yang meragukan. Dasarnya meragukan. Nah, apa yang disebut meragukan di sini perlu dicatat bahwa yang dimaksud meragukan di sini adalah tidak ada data yang empiris yang kuat yang mendukung. Ya, tidak ada. Jadi disebut meragukan karena tidak adanya data empiris yang cukup mendukung. Contohnya misalnya, ada seorang
terdakwa yang dijatuhi vonis bersalah, kemudian dihukum penjara 2 tahun. Tidak bisa diragukan bahwa kesalahan yang seperti itu memang harus dihukum 2 tahun. Jadi kesalahan ini yang seperti ini, apapun kesalahannya, memang layak dihukum 2 tahun. Itu nggak bisa diragukan. Nah, tetapi persoalannya adalah hukuman 2 tahun penjara itu adalah satu hal. Sedangkan kesalahan terdakwa adalah hal yang lain. Ini hal yang berbeda. Tidak sama. Jadi hukuman 2 tahun adalah satu hal, dan apakah terdakwa benar-benar bersalah itu adalah hal yang berbeda. Hukuman 2 tahun penjara atas kesalahan tersebut itu pasti, tidak mungkin ditolak kebenarannya. Tetapi apakah sang terdakwa benar-benar bersalah, ini kadang tidak terjawab dengan baik. Nah, padahal itulah dasar dijatuhkannya hukuman. Hukumannya pasti, tapi dasarnya yang tidak pasti. Ini yang biasa dikritik oleh kaum skeptisisme. Nah, itulah yang menurutnya biasa meragukan. Jadi biasanya kepastian itu ada, tetapi dasar dari kepastian itulah yang tidak ada. Jadi itulah yang biasanya meragukan. Namun berdasar itulah vonis dijatuhkan. Persoalannya vonisnya nyata, sedangkan kesalahannya belum tentu nyata. Atau apakah si terdakwa ini benar-benar salah, itu belum tentu nyata. Sedangkan vonisnya nyata. Oke, saya kira itu yang saya bisa sampaikan sebagai bahan ngobrolan. Kami persilahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada guru kita, Dr. Abdul Muid Nawawi MA, atas pemaparan